Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berikan aku iman dan kekuatan. Tidak peduli bagaimana mereka menyiksaku, aku akan tetap teguh menjadi saksimu. Kawan-kawan, Komite Pusat sudah menerbitkan dokumen rahasia. Memerintahkan pemerintah melarang Eastern Lightning. Kami pengikut Tuhan tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Apa hakmu menginterogasiku seperti penjahat? Ini karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa milikmu berkembang. Begitu juga pengaruhnya. Kamu terus menyebarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menggoncangkan komunitas beragama. Apa kamu pikir Partai Komunis tidak menindas dan menahanmu? Konstitusi memberikan kebebasan keyakinan. Kenapa kau tidak mengikutinya? Kebebasan beragama di konstitusi hanyalah pajangan untuk orang asing. Alat politik untuk menyatukan kekuatan politik dan meningkatkan pengaruh internasionalnya. Setelah kami menangkap kalian, kami akan memenjarakan dan menginterogasi kalian semau hati kami. Itu hak prerogatif yang diberikan Komite Pusat Partai. Tuhan, aku merasakan kebencian dan kepahitan kepada iblis setan. Tidak peduli bagaimana mereka menyiksaku, aku hanya memilih kebenaran dan bertahan di sisimu. Kamu tahu berapa banyak orang Kristen yang sudah menderita di penjara dan mati? Apa kamu tahu berapa banyak orang Kristen yang sudah dibunuh dan keluarganya berantakan? Tidak seorang pun bisa menentang Partai Komunis. Kenapa Partai Komunis menyerang dan menekan keyakinan beragama? Kenapa orang Kristen diperlakukan seperti penjahat negara? Kenapa orang Kristen ditindas dan dianiaya? Bahkan disiksa sampai tewas. Ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Partai Komunis tidak bertuhan. Sedangkan kalian pengikut Tuhan bertuhan. Jadi Partai Komunis dan para pengikut Tuhan adalah musuh. Saat Partai Komunis berkuasa, partai akan melarang dan menyingkirkan semua agama, serta menetapkan kekuasaan tidak bertuhan. Akan berkuasa selamanya di Tiongkok. Kenapa Partai Komunis selalu mengontrol dan menguasai manusia? Partai Komunis bukan melawan manusia, tapi melawan Tuhan. Bukankah ini perilaku tidak masuk akal dan menyinggung surga? Bagaimanapun caranya, kita perlu membuatnya bicara. Kamu di sini berarti ada di neraka. Kamu tidak akan keluar hidup-hidup jika tidak mengatakan semuanya. Tuhan, hidup atau mati, mataku tertuju padamu, dan kupersembahkan diriku padamu. Lebih baik aku mati daripada tunduk pada iblis. Kita telah belajar sesuatu kali ini. Bagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa membuat orang-orang ini begitu teguh. Apakah mungkin firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat berkuasa? Tuhan yang Maha Kuasa berkata, kekuatan hidup Tuhan dapat mengatasi kekuatan manapun, serta melampaui kekuatan lainnya. Kehidupannya kekal. Kuasanya menakjubkan. Dan kekuatan hidupnya tidak mudah ditundukkan oleh makhluk ciptaan atau kekuatan musuh manapun. Firman Tuhan adalah kebenaran, cahaya yang sejati. Melalui firman Tuhan, manusia bisa menang melawan kekuatan gelap apapun.